Setelah bertemu dengan robot aliennya yang asli, Will, ibunya, dan Ben lalu melanjutkan kembali perjalanannya menuju titik jemput Jupiter. Di sini Maureen tidak sengaja melihat bekas luka di tubuh Ben yang mirip seperti luka Will. Menyadari kalau Maureen sudah melihat lukanya, Ben akhirnya menjelaskan kalau dulu dia juga sama seperti Will, dia pernah terhubung dengan robot yang dia beri nama Scarecrow. Awalnya dia mengira hubungan mereka spesial seperti Will dengan robotnya, namun ternyata tidak. Ben berkata kalau pada dasarnya mereka hanyalah robot dan tidak memiliki perasaan. Robot itu bisa berubah kapan saja dan balik menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Seperti yang dialaminya dulu di mana luka-lukanya mengindikasikan kalau masa lalunya dengan Scarecrow tidak berjalan mulus. Maybe it was grazed by a horn during the... Will Robinson. Namun di sepanjang perjalanannya, Ben menyaksikan kalau robot Will tampak berbeda. Dia seolah-olah mengadopsi sifat manusia dan memiliki empati terhadap makhluk lainnya. Hal itu membuatnya membatalkan misi rahasia di mana tadinya tanpa sepengetahuan Will, robot itu akan dimasukkan ke dalam box elektromagnetik untuk mengurungnya sebagai pengganti Scarecrow. Namun karena nggak tega, dia akhirnya membawa robot tersebut ke dalam pesawat Jupiter bersama dengan mereka. Looks like our ride's here. Maureen here. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan John yang sedang menemui kapten pesawat induk Resolute untuk mengajukan komplain soal keputusan kapten yang mengancam keselamatan anaknya. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba CS pesawat menangkap sebuah sinyal tidak dikenal dan diperkirakan sedang menuju ke arah Resolute. Dari sini John melihat tingkah si kapten langsung berubah begitu mendengar sinyal tersebut dan menyuruh John untuk segera pergi meninggalkan ruang kendali. Menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres, jiwa kepo John pun langsung meronta-ronta. Dia lalu menemui Don West dan meminta bantuannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun karena posisi Don West sedang jadi tahanan formalitas dan nggak bisa kemana-mana, dia hanya membantu sebisanya dengan memberitahu John lokasi penyimpanan untuk mengakses semua rekaman yang ada di Resolute. Namun yang jadi masalah, untuk masuk ke sana dibutuhkan izin akses level tinggi di mana hanya orang-orang yang terdaftar sebagai VIP di Resolute yang bisa memasuki ruangan tersebut. Sebenarnya di sini Maureen mempunyai akses tersebut, namun karena dia lagi nggak ada di tempat, John akhirnya terpaksa menemui Dr. Smith dan meminta bantuannya. I wanted to check where we stand. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil masuk ke ruang penyimpanan dan mengakses rekaman yang dimaksud. Di sini mereka berdua tampak terkejut begitu mendengar isi rekaman yang ternyata adalah sinyal dari pesawat alien yang jumlahnya sangat banyak. Yang artinya robot-robot alien itu kemungkinan saat ini berada dekat dengan Resolute. Karena menyadari kalau Hastings sedang merencanakan sesuatu, John lalu meminta Dr. Smith untuk melaporkannya ke pihak keamanan. Hal itu dilakukan agar Dr. Smith mendapat kepercayaan Hastings, sehingga dia bisa menjadi mata-mata untuk mencari info tentang rencananya. Singkat cerita, Dr. Smith akhirnya berhasil mendekati Hastings dan mengorek sedikit info darinya, di mana ternyata Hastings berencana untuk langsung pergi menuju Alpha Centauri begitu Will dan robotnya sampai ke Resolute dan meninggalkan koloni yang masih berada di pengungsian di planet sebelah. Longer than we had hoped, but always glad to help. Hal itu dilakukannya karena air yang dibawa dari sumur dan akan diolah menjadi oksigen masih tercemar, dan cadangan oksigen mereka saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jika seluruh koloni diangkut ke Resolute. We're abandoning them. Di saat yang bersamaan, rombongan Will akhirnya sampai di Resolute dan robotnya langsung diminta untuk memindahkan telur dinonya ke ruang mesin agar Resolute bisa segera berangkat. Sementara itu, John diam-diam memberitahu Maureen dan keluarga lain tentang rencana Hastings yang berniat untuk meninggalkan koloni karena masalah krisis oksigen di Resolute. Lalu saat Maureen sedang merenung dan mencari ilham, dia tidak sengaja melihat ke arah planet yang berada tidak jauh dari sana. Setelah dicek,
ternyata planet itu mengandung banyak amonium, yang mana dibutuhkan sebagai katalis untuk proses pemurnian air yang terkontaminasi. Artinya mereka bisa mempercepat proses pemurnian air untuk diolah menjadi oksigen, agar para koloni yang terdampar bisa diangkut kembali ke Resolute. Why can it never just be a good news situation? Akhirnya di sini para aliansi sepakat untuk membajak pesawat Resolute dan membawanya ke planet tersebut untuk memanen amonium sebanyak-banyaknya. Abandoning them. Stage of mutiny, there are a few things you need to know. Namun untuk membajak Resolute bukanlah hal yang sepele. Di sini John menggunakan pengalamannya sebagai marinir untuk membantu mengatur strategi. Pertama, mereka harus mengetahui kemampuan tim, kemampuan musuh beserta semua kelemahannya. Dan yang menjadi target utama mereka adalah kepala security. The crew. Selanjutnya, Penny membantu Don West mengelas borgol kakinya untuk membantu rencana Maureen dari ruang mesin. Sementara Maureen, Angela, dan istri Dr. Watanabe langsung masuk ke ruang kemudi dan meretas sistem kemudi secara terang-terangan. Di sini, Kapten lalu mendapat telepon dari ruang mesin yang mengatakan jika mulai saat ini ruang mesin hanya akan mematuhi perintah dari Maureen. What's that? Maureen pointed out. Orders from Maureen Robinson. Tentu saja Kapten tidak tinggal diam dan menyuruh security untuk mengusir Maureen dari ruangan tersebut. Disinilah Maureen mengingat apa yang John katakan, di mana dia mulai mempengaruhi kepala security dengan menceritakan bahwa kepala security itu pernah mempunyai hutang budi dengan seseorang dan seseorang tersebut sekarang masih terdampar di planet yang akan mereka tinggalkan. So, karena pertimbangan itu, kepala security akhirnya percaya dan berada di pihak Maureen. Can't do that now. Cities of this task are greater than you can plan. Lalu karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, disinilah saya menghargai keprofesionalan sang kapten di mana dia tidak marah atau merasa tersinggung sama sekali terhadap Maureen dan malah berusaha yang terbaik untuk rencana Maureen. Hal itu dibuktikan ketika dia memberitahu semua info tentang Resolute yang tidak ada di buku petunjuk ketika koplingnya agak seret, terus remnya bunyi, lampu sen mati, dan lain-lain. Never been tested. We'll be ready. Lalu Maureen menjelaskan kepada Kapten dan Hastings di mana intinya dia sudah memperhitungkan semuanya secara matematis dan akan membawa pesawat induk Resolute ke planet yang baru aja dilihatnya dan mengambil gas yang ada di tepian planet tersebut untuk deoksidasi air dari planet yang tercemar karat kemarin. Decontaminate all. But it's not really all of us. And we go to Alpha Centauri and start a new life. Singkat cerita, saat mereka udah sampai di planet gas, mereka langsung menukik untuk memanen gas yang dimaksud. Namun di tengah perjalanan, apa yang sudah diperingatkan oleh Kapten benar-benar terjadi, di mana salah satu bagian rangka pesawat patah karena tekanan udara yang begitu kuat. Dan pesawat induk Resolute memang tidak pernah didesain untuk masuk ke atmosfer sebuah planet. Jadi dia dirakit di luar angkasa terus ngetem di sana. Orang-orang naik turun pakai pesawat Jupiter yang kecil-kecil. Nah, di sini untungnya robot Will dengan pengalaman ngelasnya di bengkel Lasinar Berkah, dia langsung gercep menyambung patahan tersebut. You got lucky. Di sisi lain, ternyata malah Hastings yang tersinggung dengan kelakuan Maureen. Diperlihatkan di sini dia menemui John untuk mengancamnya agar meminta Maureen untuk menghentikan rencananya. Kalau tidak, dia akan membuka semua katup udara yang membuat orang-orang di bagian mesin keracunan menggunakan kode akses milik Maureen agar orang-orang menyalahkan Maureen nantinya. Loh bang, kok Hastings bisa tahu kode akses Maureen? Nah, jadi gini. Dulu sebenarnya Will tidak lulus ujian untuk misi perjalanan ke Alpha Centauri karena nilai ujiannya di bawah rata-rata. Lalu karena nggak mungkin Maureen meninggalkan Will sendirian, Maureen meminta Hastings karena dia orang dari HRD untuk membantu memalsukan data milik Will. Dengan imbalan Maureen memberikan kode akses miliknya. We'll never see either of them again. So that he could qualify for the trip. Balik ke cerita, of course tentu saja John menolak permintaan Hastings. Namun karena Hastings telah dibutakan oleh harga dirinya sendiri, intinya bagaimanapun caranya Maureen harus gagal. Dia mengurung John di Jupiternya, mematikan semua alat komunikasi di Resolute dan nekat melancarkan aksinya dengan mengorbankan para awak kapal di bagian mesin.
Di sisi lain, Don West dan teman-temannya di ruang mesin otomatis langsung pada panik. Dia lalu menyuruh semua temannya untuk menyelamatkan diri. Namun karena waktu yang terbatas dan pintu tertutup secara otomatis, di sini Don West malah terjebak di sana bersama salah satu temannya. Kembali ke Maureen yang menyadari sesuatu terjadi di ruang mesin, mereka langsung berusaha menghubungi Don West. Namun karena semua komunikasi telah diputus oleh Hastings dan katup udara telah dibuka, tidak punya pilihan lain, Maureen harus menutup katup udara tersebut secara manual dari luar menggunakan pesawat mekanik. Tidak membuang waktu, dia langsung bergegas untuk menutup pintu tersebut. Singkat cerita, akhirnya Maureen berhasil menutup katup di ruang mesin dan menyelamatkan Don West. Di sisi lain, Hastings kembali ke ruang kemudi dan bermaksud untuk mengembalikan rencana mereka semula menuju Alpha Centauri. Namun tanpa diduga, ternyata sang kapten yang melihat apa yang dilakukan Maureen, dia seperti merasa terinspirasi dan akhirnya tetap melanjutkan rencana Maureen untuk memanen gas di planet tersebut. It's math. Thank you. Sementara itu diperlihatkan Will dan Penny yang sedang mengikuti robot alien dari belakang, di mana ternyata robot itu sekarang sudah bisa berinisiatif untuk menyelamatkan Scarecrow yang sedang dikurung. Di sini untuk pertama kalinya robot alien itu juga mengabaikan perintah Will saat dia memintanya untuk melanjutkan perjalanan ke Alpha Centauri, seolah dia sudah level up dan bisa menentukan keinginannya sendiri. Namun tindakannya melepas Scarecrow dari kurungannya ternyata membuat mereka jadi dianggap memberontak dan harus berurusan dengan petugas keamanan. Untuk menghindari kejaran, mereka lalu bersembunyi di tempat pembuangan sampah sampai kondisi aman. And I have an idea. Di sini saat Will mencoba berkomunikasi untuk menanyakan tujuannya, robot itu lalu menunjukkan simbol yang ada di lengan Scarecrow dan bermain tebak gambar, di mana dia berusaha untuk memberitahu Will kalau Scarecrow harus dibawa ke planet tempat Will bertemu dengannya kemarin. To the ring on the Amber Planet. I also have no way to contact anyone. Setelah mengetahui maksud dari robot aliennya, Will dan Penny langsung berpikir keras dan menyusun rencana untuk menuju ke sana. Sementara itu diperlihatkan John yang sedang bersiap untuk menderek Maureen setelah mendapat kabar kalau Maureen kehabisan bensin di luar. Ternyata bagaikan udang di balik layar, Hastings yang mendengar John keluar Resolute untuk menderek Maureen, dengan sengaja dia mengunci pintu garasi dan bersamaan dengan itu, dia lalu meminta awak Resolute untuk menambah kecepatan yang membuat pesawat John dan Maureen terpental dan menjauh dari Resolute. Seolah yakin telah sukses menyingkirkan Maureen dan John, Hastings lalu membuat jurnal laporan palsu yang mengatakan kalau mereka berdua hilang di luar angkasa saat sedang memperbaiki Resolute. Hal itu dilakukannya untuk melindungi reputasinya karena Maureen dan John dianggap bisa membeberkan kebusukannya selama menghadapi masa kritis Resolute. Judy, come in. Lalu Maureen yang menyadari kalau posisinya semakin jauh dengan Resolute, dia langsung menghubungi Judy dan memberitahukan apa yang dialaminya dan meminta Judy untuk berhati-hati terhadap Hastings. Namun belum sempat bicara banyak, komunikasi mereka terputus karena sudah berada di luar jangkauan. Okay, so the way I see it, Mereka lalu mencari cara lain untuk menyusul Resolute. Namun tiba-tiba muncul paus terbang raksasa di depan mereka, di mana sabetan ekornya langsung membuat mereka terlempar ke permukaan planet yang terbuat dari lahar. Untungnya di sini John mampu mengontrol pesawatnya dan mereka pun akhirnya selamat dan melanjutkan perjalanannya menyusul pesawat Resolute. Gotcha! Hang on! Sementara itu di dalam Resolute, Judy yang masih belum mengetahui kabar dari kedua orang tuanya lalu berusaha menghubungi Will dan Penny.
Namun di sini dia tidak mendapat jawaban karena sebelumnya Penny sudah merusak alat komunikasinya agar tidak terlacak oleh Hastings dan Ben. So karena khawatir dengan kondisi kedua adiknya yang beban, Judy langsung bergegas untuk mencari keberadaan mereka. Seriously, guys, where are you? Di tengah jalan, Judy bertemu dengan Samantha yang juga mendengar kabar soal Will dan Penny yang sedang jadi buronan. Dia berniat membantu Judy mencari kedua adiknya tersebut. Lalu saat lagi ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang mereka ditarik oleh Penny dan dibawa ke tempat daur ulang sampah. Hi, Judy. Di sini barulah Will menjelaskan semuanya kalau dia ingin membantu robot aliennya memperbaiki Scarecrow. Awalnya Judy sempat menolak usul tersebut karena hal itu sangat berbahaya. Apalagi kedua orang tua mereka saat ini masih nggak tahu di mana. Namun karena mengingat jasa-jasa robot alien itu kepadanya dan keluarganya, Judy akhirnya setuju untuk membantu mereka. Mereka lalu menyusun rencana untuk mengelabui Hastings dan Ben dengan membuat pengalian. Jadi di sini Judy dan Penny bertugas membuat kekacauan dengan menggunakan mobil penjelajah di dalam Resolute, sementara Will dan robotnya diam-diam membawa Scarecrow menuju Jupiter untuk segera keluar dan pergi ke lembah petir. Stop that chariot! Namun ternyata di sini Ben menyadari rencana mereka dan langsung menghadang Will dan robotnya. Tapi dia seakan takjub melihat sikap robot alien Will yang peduli dan rela berkorban untuk Scarecrow. Hal itu membuat Ben akhirnya berubah pikiran dan membantu mereka memperbaiki Scarecrow. Ben menyadari kalau robot alien Will berbeda dan mungkin dengan memperbaiki Scarecrow, Scarecrow juga bisa merubah sifatnya dengan harapan dia bisa membantu koloni ke depannya tanpa harus dipaksa. So setelah mengambil keputusan yang sangat beresiko, Ben akhirnya malah membantu Will dan Scarecrow pergi menggunakan Jupiter menuju ke lembah petir. Namun mereka harus merelakan robot Will yang tertangkap oleh Hastings dan digunakan sebagai pilot Resolute yang baru. It's a Jupiter too. Di saat yang bersamaan, Maureen dan John juga berhasil menyusul Resolute dengan sisa-sisa bahan bakar yang sudah menipis. Agar kedatangannya tidak diketahui, mereka lalu masuk dengan memanfaatkan lubang udara yang masih terbuka sedikit. Dan berkat pengalamannya magang jadi supir bis Mira, John akhirnya berhasil nyelip dan masuk lewat celah yang sangat kecil tersebut. Sementara itu Ben dan Will yang sudah sampai di lembah petir langsung bergegas untuk menurunkan Scarecrow. Namun di saat yang bersamaan, badai petir yang harusnya jadwalnya masih beberapa menit ternyata sudah mulai terlihat dari kejauhan. Akhirnya karena kondisi Scarecrow yang sudah semakin lowbat dan tidak memungkinkan untuk menunggu badai petir selanjutnya, Ben memutuskan untuk langsung membawanya keluar dan memerintahkan Will untuk menunggu di Jupiter. Thank you! Dan tepat setelah Ben berhasil membawa Scarecrow ke tower pengecasan, tiba-tiba petir langsung menyambar dan membuatnya tidak sempat untuk melarikan diri. Let's do things differently from the start. Lalu tidak berselang lama, samar-samar dari kejauhan Will melihat merah-merah menyala yang awalnya dia kira Scarecrow. Lah, tapi kok banyak? Di sini Will langsung mengabarkan hal itu dan meminta bantuan evakuasi kepada koloni yang masih berada di planet tersebut. What the hell are you doing? Jupiter 2, please come in. Di sisi lain diperlihatkan John dan Maureen yang sudah berhasil masuk ke Resolute dan bersembunyi di lorong saluran udara. Dengan dibantu Don West, mereka berusaha membobol ruang mesin untuk menyelamatkan robot alien dan mengulur waktu sampai Will berhasil kembali ke Resolute. It found the needle. Radio signature. Namun karena di ruang komando Hastings mendapat kabar ada pesawat alien yang mendekat ke arah mereka, dia memutuskan untuk segera berangkat ke Alpha Centauri dan meninggalkan beberapa koloni yang masih belum sampai di sana. You might want to hang on to something. Take us to Alpha Centauri. Menyadari hal itu, John akhirnya dengan terpaksa keluar dan menggunakan kekerasan untuk menerobos ke ruang mesin, diikuti oleh Don West dan juga Maureen. Begitu sampai di dalam, gak pakai babi bu, Maureen langsung menghajar Hastings dengan setruman yang langsung membuatnya pingsan seketika.
Tidak berselang lama, Will dan rombongan terakhir koloni akhirnya tiba di Resolute. Di sini dia langsung memberitahu ibunya tentang robot alien jahat yang sedang mengejar mereka dan sebentar lagi sampai di Resolute. Akhirnya dengan mempertimbangkan waktu yang mepet dan tidak memungkinkan untuk kabur, Maureen memutuskan untuk menjebak robot-robot alien itu di sebuah ruangan dan menghancurkannya dengan menggunakan medan elektromagnetik seperti milik Ben. Tanpa membuang waktu, orang-orang di sana langsung bergotong royong untuk membuat alat tersebut. Di sini John dan Judy bertugas untuk memancing robot-robot itu menggunakan telur dino, sementara Maureen dan Don West standby di aula untuk menyalakan alat yang sudah mereka setting sebelumnya. Give him one hell of a Hanya berselang beberapa menit, rombongan robot alien yang jumlahnya sangat banyak akhirnya sampai dan menjebol masuk Resolute. John dan Judy yang sudah ready langsung menggiring robot-robot itu menuju ruangan yang telah dipersiapkan. Thanks, Penny. How much power do we have? Lalu setelah memastikan semua robot sudah masuk ke dalam ruang perangkap, Don West yang dari tadi memantau di balik pintu langsung memerintahkan Maureen untuk mengaktifkan alat tersebut. Namun sayangnya karena power yang dibutuhkan belum mencapai 100%, robot-robot itu tidak langsung hancur melainkan hanya mematung di ruangan tersebut. Lalu belum selesai masalah mereka dengan robot alien yang mematung, tiba-tiba CS di ruang kendali memberi kabar kalau ada ratusan sinyal pesawat robot alien yang mendekat ke arah mereka. Mengetahui hal itu, Maureen lalu mendiskusikannya bersama dengan keluarganya. Karena tidak memungkinkan untuk menjebak semua alien yang sedang OTW ke sana, Judy lalu mengusulkan untuk memisah rombongan dan mengevakuasi anak-anak terlebih dahulu ke Alpha Centauri. The alien engine can go on any ship. There are 97 children aboard the Resolute. Awalnya usulan itu sempat mendapat protes dari kedua saudaranya dan juga orang tuanya. Namun karena menyadari mereka tidak punya banyak waktu, akhirnya dengan terpaksa Maureen dan John menyetujui usulan tersebut. Judy's right. Singkat cerita, seluruh anak di bawah 18 tahun dikumpulkan di sebuah pesawat Jupiter dan mulai bersiap untuk berangkat. Sementara para warga lainnya bersiap dengan tugas mereka masing-masing untuk menghadang para robot alien yang sebentar lagi akan sampai. Hey, you're with us. We have half an hour before. Lalu diperlihatkan di sini robot alien Will yang kelihatannya sedang terburu-buru. Dia menuju ruang perangkap dan berusaha memberitahu Maureen kalau para robot alien yang sebelumnya mematung ternyata bergerak dengan sangat lambat, di mana para robot itu berusaha memotong kabel power agar mereka bisa lepas dari perangkap elektromagnetik. Di sini Maureen dan Dr. Smith lalu mencoba untuk menjauhkan kabel yang hampir dijangkau robot alien tersebut. Namun ternyata bukan cuma satu, mereka tidak menyadari kalau semua robot tersebut masing-masing berusaha untuk lepas dari perangkap dan salah satu di antaranya sudah berhasil mencapai tombol pintu udara dan langsung membukanya. So di sini Dr. Smith yang sekali-sekali juga ingin berguna untuk koloni, dia langsung bergegas mengambil baju luar angkasanya dan menutup pintu agar Maureen aman. Dia lalu berusaha memindahkan kabel-kabel di sana sebelum para robot mampu mencapainya. Namun begitu menyadari kalau kabel yang harus dipindahkan gak cuma satu atau dua, akhirnya di sini Dr. Smith hanya bisa pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paling gak dia sudah berusaha menyelamatkan koloni walaupun ujung-ujungnya tetap gagal. Sementara itu, Will dan robotnya yang sudah bersiap untuk menjalankan Jupiter tiba-tiba merasakan tanda bahaya. Danger. Di sini Will melihat kalau robot yang sebelumnya terkena perangkap ternyata sudah bebas dan sedang menuju ke arah mereka. Lalu dengan berbekal yakin dan positive thinking, Will dengan pedenya merasa bisa menghentikan robot-robot itu dengan cara kekeluargaan. Namun berbeda dengan robot miliknya yang mau mendengar kata-katanya, para robot jahat itu tampak tidak peduli dan malah berniat menyerang Will.
Beruntung Scarecrow datang di saat yang tepat dan langsung menahan robot-robot itu untuk memberi waktu agar pesawat Jupiter anak-anak bisa segera berangkat. Namun sayangnya Scarecrow bukanlah masalah bagi robot-robot tersebut, di mana mereka bisa mengalahkannya dengan mudah dan lanjut mengejar Jupiter anak-anak. Menyadari hal itu, Maureen dan John akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Resolute untuk menghalangi para robot itu agar tidak mengejar pesawat anak-anak. Setelah memprogram jalur Resolute untuk menabrakkan diri ke sebuah puing, di sini mereka berdua sebenarnya sudah pasrah karena mereka tidak akan mempunyai cukup waktu untuk melarikan diri. Namun Don West, si paling setia kawan, ternyata masih standby di sekitar situ dan langsung menjemput mereka. Gak berselang lama, Resolute akhirnya menabrak puing luar angkasa dan langsung meledak bersama dengan para robot alien yang belum sempat pergi dari sana. They made it. Di sisi lain diperlihatkan Jupiter anak-anak yang sudah berhasil melewati portal. Namun alih-alih sampai di Alpha Centauri, mereka malah dibawa oleh robot Will ke sebuah planet tidak dikenal. Setelah diklarifikasi, ternyata cara kerja portal robot milik Will hanya mengikuti salah satu tanda sinyal yang dibuat manusia dan malah mengarah ke planet tersebut. Di tengah kebingungan mereka, dari kejauhan tiba-tiba terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang terdampar. Ternyata pesawat itu adalah pesawat Fortuna yang hilang 20 tahun lalu yang dikomandoi oleh Kapten Grant Kelly yang tidak lain adalah ayah kandung dari Judy Robinson. My father. Karena rasa penasarannya yang menggebu-gebu, Judy lalu memutuskan untuk masuk ke sana dan mengambil semua rekaman dan data-data pesawat untuk diselidiki. Namun belum selesai mengcopy file tersebut, pesawat mereka tiba-tiba tertabrak oleh asteroid yang membuat Jupiter harus mendarat darurat di planet yang ada di bawah mereka. The landers. 90 seconds. 90 seconds? Judy yang masih berada di Fortuna lalu berusaha kembali ke Jupiter secepat mungkin. Namun karena laju Jupiter tidak bisa dikendalikan, Judy hampir terlempar keluar angkasa. Untungnya ada seseorang yang sigap dan langsung menangkapnya di pintu darurat. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Smith yang sebelumnya dikira sudah wafat dimakan robot alien.